Hai, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu tentang dilupakan. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami dulu atau hari-hari ini bahwa saudara sedang dilupakan oleh orang-orang yang saudara sayangi, saudara cintai, yang sedang saudara perjuangkan. Maka saran saya adalah, saudara juga harus melupakan. Melupakan bahwa saudara sedang dilupakan. Kenapa? Karena itu adalah cara terbaik untuk berhenti memperhatikan bahwa saudara sedang dilupakan atau pernah dilupakan saudara. Ada satu kisah di Alkitab bagus banget tentang orang yang bernama Mordekai. Di mana Mordekai itu adalah orang Yahudi dan Haman itu tidak suka dengan orang Yahudi, juga tidak suka dengan Mordekai karena dia merasa bahwa Mordekai itu tidak menghormatinya. Sampai pada akhirnya karena ketidaksukaannya dia terhadap Mordekai, Haman membuat tiang penyulaan. Tiang penyulaan itu adalah sebuah hukuman, cara menghukum orang yang paling sadis juga saudara. Kenapa saya bilang sadis? Sorry nih ya, karena tiang yang dibuat itu ujungnya tajam. Dan orang akan ditusuk dari duburnya sampai tembus ke mulutnya. Makanya orang akan mati karena kesakitan saudara. Dan tiang penyulaan itu disiapkan Haman untuk Mordekai. Tapi di hari yang sama Tuhan menyelamatkan Mordekai dengan cara Tuhan membuat Raja Ahasiweros itu tuh gak bisa tidur. Sampai pada akhirnya dia menyuruh kepada pegawainya untuk mengambil yang namanya kitab pencatatan sejarah. Jadi orang-orang yang buat sejarah di istana ataupun kepada raja itu akan dicatat dalam kitab itu. Dan kemudian mereka ambil dan kemudian dibacakan atau mungkin raja membacakan itu. Didapati di situ bahwa Mordekai pernah menyelamatkan dirinya dari Bigtan dan Teres yang pernah berencana untuk membunuh Raja Ahasiweros. Raja berkata, kehormatan dan kedudukan apa yang sudah dia dapat karena dia sudah menyelamatkan aku. Mereka berkata, belum ada, belum diberikan untuk dia. Dan kemudian pada waktu raja sedang berbicara kepada para pegawainya, tiba-tiba di pelataran raja itu ada yang namanya Haman. Haman juga sedang bermaksud di hari yang sama itu untuk datang untuk ngomong sama raja bahwa hari itu tuh dia ingin menyulakan orang yang bernama Mordekai. Tapi di hari yang sama itu Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan di ujung tanduk hidupnya Mordekai, Tuhan bisa beracara dengan sangat ajaib untuk menyelamatkan dia. Wow, saudara, tahu nggak bahwa Tuhan itu sanggup meluputkan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mampu untuk membenarkan orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan mampu untuk meninggikan orang-orang pilihannya. Saya percaya bukan hanya berlaku untuk Mordekai, tapi juga berlaku untuk saudara. So apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak boleh marah dan kecewa dengan Tuhan. Seringkali kita mendengarkan orang lain berpendapat bahwa Tuhan melupakan saya, Tuhan tidak memperhatikan keberadaan saya, dan mereka menjadikan kesengsaraan penderitaan mereka itu sebagai bukti bahwa Tuhan sudah melupakan mereka. No, saudara. Hari ini saya ingin bilang apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dan ingat akan saudara. Buktinya apa? Mau kita benar, mau kita jadi orang fasik, Dia tetap menurunkan hujan bagi setiap siapapun yang ada dalam muka bumi ini. Tuhan bahkan tidak melupakan kita. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan mungkin kita ini anak-anak mungkin yang tidak tahu diri, Dia tetap memperhatikan kita. Bahkan Dia tidak melupakan kita. Kenapa saudara? Di dalam firman, di dalam Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15 berkata seperti ini nih. Bagus banget. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow, saudara, seolah Tuhan mau berkata seperti ini. Bahkan sekalipun yang sedara dengan kamu pun melupakan kamu, Tuhan tidak akan melupakan kamu. Karena Dia mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Amin. Saya berdoa biarlah firman yang saya sampaikan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.